Lestari, dokter gigi di Fresh On Dental Care. Saya siapkan kertas, ada tulisan mitos atau fakta. Nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien dan nanti saya akan jelaskan. Biasanya ada yang bertanya, pertama, apakah membersihkan karang gigi itu penting? Jawabannya fakta. Bagaimana kok bisa menjadi penting? Karena karang gigi itu adalah tempat berkumpulnya bakteri. Bakteri tadi ketika melekat di gusi bisa menyebabkan peradangan gusi mudah berdarah, kemudian resorpsi tulang alveolar sehingga gigi mudah goyang dan terjadinya juga karies atau lubang di gigi. Yang kedua, apakah membersihkan karang gigi mengurangi atau menipiskan lapisan gigi? Jawabannya mitos. Nah, karena alat yang dipakai untuk membersihkan karang gigi itu sudah didesain khusus memang untuk hanya meluruhkan atau membuat karang gigi saja yang lepas, guys, bukan lapisan giginya. Jadi alat kedokteran gigi untuk men-scaling atau membersihkan karang gigi itu disebut scaler. Nah, scaler ini hanya berfungsi bergetar. Dia bergetar sama menyemprotkan air, tidak berputar, guys. Kalau alat yang lain, high speed, itu berputar untuk menghilangkan jaringan gigi yang mati. Tapi kalau karang gigi dipakai adalah alat yang bisa menggetarkan sehingga lapisan karang giginya bisa lepas tanpa mengurangi lapisan gigi. Jadi ini saya nge-vlog di depan klinik, hanya orang lalang, nggak apa ya, suaranya semoga jelas. Yang ketiga, membersihkan karang gigi sekali seumur hidup. Jawabannya mitos. Oke, karena dianjurkan membersihkan karang gigi itu 6 bulan sekali. Ada sih yang tidak sempat, saya anjurkan 1 tahun sekali. Selanjutnya, kenapa kok bisa kenapa kok dianjurkan 6 bulan sekali? Karena pertumbuhan karang gigi itu terjadi setiap saat. Jadi karena makannya orang juga setiap saat. Karang gigi itu dibentuk akibat dari sisa makanan yang nyelempit, tertinggal, dan tidak langsung terlepas karena sikat gigi. Sehingga ada waktu dari bakteri untuk mereaksikan sisa makanan tadi menjadi sesuatu yang keras, yaitu kalkulus atau karang gigi itu. Gigi bisa menghilangkan karang gigi. Jawabannya antara mitos dan fakta. Ya, antara mitos dan fakta. Karena karang gigi itu ketika sudah keras menempel tidak bisa dibersihkan hanya dengan sikat gigi. Tapi kalau untuk menghambat pertumbuhan karang gigi, betul sekali bisa dilakukan dengan rutin sikat gigi. Dia ada step-stepnya, guys. Nah, pertanyaan berikutnya, step-step pembentukan karang gigi. Apakah plak dan kalkulus itu sama? Jawabannya bukan itu jawabannya. Kalkulus dan plak itu adalah sesuatu yang sama. Jawabannya mitos, karena plak dan kalkulus itu sesuatu yang berbeda. Plak adalah sisa makanan yang belum mengeras, guys. Jadi dia baru bertahan di rongga mulut dalam hitungan hari. Sedangkan kalkulus itu sudah beberapa hari sehingga sudah mengeras. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini sudah tidak terhitung ya.
Membersihkan karang gigi membuat gigi jadi sensitif atau ngilu. Jawabannya mitos. Kita tunggu ya, ada mobil lewat. Membersihkan karang gigi tidak menyebabkan gigi ngilu atau sensitif. Tapi sering memang ketika proses membersihkan karang gigi, pasien itu mengalami ngilu itu ketika ada sentuhan dari alatnya. Ini mengindikasikan bahwa terjadi resesi gingiva atau gusi yang turun karena penumpukan dari karang gigi. Setelah itu ada juga membersihkan karang gigi, pulang pasien mengeluhkan gigi menjadi ngilu. Nah, ada bakso lewat. Ketika itu ngilu, biasanya akibat karang gigi yang sudah terlepas membuat bagian gigi menjadi terbuka. Karena gigi menjadi terbuka, akhirnya menjadi ngilu. Ditunggu aja ya guys. 3 hari sampai 1 minggu kemudian, gusi yang sudah mengalami resesi tadi akan kembali menutup dengan kuat, sembuh, dan akhirnya ngilu tadi berangsur-angsur hilang. Yap. Sekarang yang terakhir, karang gigi itu berbahaya untuk kesehatan. Jawabannya adalah, setelah penjelasan yang tadi banyak pasti sudah tahu ya jawaban yang benar. Jawabannya adalah fakta. Ya, dengan berbagai efek yang sudah saya jelaskan tadi, maka jelas sekali karang gigi itu berbahaya untuk kesehatan gigi kita. Dia tidak langsung serta-merta memberikan keluhan, tapi bertahap, mulai dari bau mulut, gusi berdarah, gigi menjadi keruh, kemudian ada rasa ngilu karena gusi mengalami resesi, kemudian bisa suatu saat gigi berlubang di daerah buangan dan mudah lepas. Nah, bahaya ya kalau gigi ompong pas bagian depan karena akibat karang gigi yang menumpuk, bisa membuat malu dan fungsi kunyah menjadi berkurang. Baik guys, itu tentang karang gigi, mitos dan fakta. Ternyata ada banyak hal yang membuat kita harus mengerti bahwa ada sesuatu yang merongrong kesehatan gigi kita, yaitu karang gigi. Baiklah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.